Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi, yaitu materi mengenai ilmu ekonomi atau masalah ekonomi ya. Nah, jadi masalah ekonomi itu akar dari permasalahannya adalah kelangkaan ya. Nah, jadi kelangkaan itu adalah akar atau sumber dari masalah di perekonomian. Nah, apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas bertemu dengan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu yang jumlahnya terbatas. Nah, ya kan, jadi kebutuhan manusia itu kan sangat banyak ya, tapi alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, akhirnya terjadilah di situ dengan yang namanya kelangkaan. Nah, dari konsep kelangkaan atau scarcity ini muncul konsep mengenai barang ekonomi dan barang bebas. Nah, barang ekonomi atau economic good itu adalah barang yang jumlahnya terbatas dan ketika seseorang ingin mendapatkannya itu akan membutuhkan pengorbanan. Oke, jadi kalau barang ekonomi tadi jumlahnya terbatas dan butuh pengorbanan. Nah, satu korban gitu aja ya. Nah, kemudian untuk barang bebas atau free good ini adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan untuk memperolehnya manusia ini tidak perlu mengeluarkan sebuah pengorbanan atau tidak perlu melakukan sebuah pengorbanan. Nah, ini konsep barang ekonomi dan barang bebas. Nah, oke. Itu tadi cabang dari kelangkaan tadi ya. Dari kelangkaan tadi muncul konsep mengenai barang ekonomi dan barang bebas. Kemudian kita kembali ke kelangkaan. Nah, karena sumber daya pemuas kebutuhan atau sumber daya alam itu terbatas atau langka, maka manusia itu harus melakukan pilihan, ya kan? Nah, kita masuk ke pilihan di sini. Nah, ilmu ekonomi itu kan disebut juga dengan study of choice. Nah, ilmu untuk memilih, ya gitu kan? Nah, dalam menentukan pilihan, dalam melakukan pilihannya, entah itu manusia sebagai konsumen, entah itu manusia sebagai produsen, itu nanti pasti memiliki yang namanya motif atau motif ekonomi, ya kan? Motif ekonomi yaitu dasar atau alasan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya bisa kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, gitu. Nah, kemudian prinsip. Nah, prinsip ekonomi ini bisa berlaku untuk konsumen dan produsen juga ya. Nah, intinya prinsip ekonomi ini bunyinya yaitu dengan pengorbanan minimal untuk hasil tertentu. Nah, atau dengan pengorbanan tertentu untuk hasil yang maksimal. Nah, jadi minimal dan maksimalnya nggak bisa digabung. Nah, jadi kalau pengen pengorbanannya yang minimal, hasilnya nanti tertentu. Oke, jadi minimal ini nanti dia ketemunya dengan hasil yang tertentu. Kalau pengen pengorbanannya yang tertentu, dia nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Dibolak-balik ya. Nah, itu prinsip ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada yang namanya tindakan ya. Nah, tindakan ekonomi. Nah, ini muncul dari adanya pilihan tadi. Nah, karena adanya kelangkaan, manusia harus memilih. Nah, kemudian dalam menentukan pilihan tadi, pastikan apa ya istilahnya, karena keterbatasan entah itu sumber daya, waktu dan lain sebagainya, ada beberapa kesempatan yang dikorbankan, entah itu satu atau dua. Nah, itu dinamakan dengan biaya peluang
atau biaya opportunity atau opportunity cost, yaitu biaya yang muncul karena adanya alternatif pilihan. Nah, atau kesempatan yang ditinggalkan. Jadi biaya peluang ini nanti adalah biaya atau kesempatan yang tidak kita pilih, nah, yang nilainya itu paling besar. Nah, itu adalah biaya peluang. Nah, ini tadi mulai dari masalah, kemudian kelangkaan, munculnya barang ekonomi, barang bebas, kemudian karena langka tadi kita harus memilih, dan karena harus memilih tadi akhirnya muncul yang namanya biaya peluang. Ini adalah masih dalam satu lingkup ilmu ekonomi atau masalah ekonomi ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk membahas masalah ekonomi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya komen di bawah. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.